Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang simbol Christoffel, di mana simbol Christoffel dapat kita jumpai pada perhitungan dalam persamaan medan Einstein dalam teori relativitas umum. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara menghitung simbol Christoffel, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana cara menghitung simbol Christoffel menggunakan aplikasi atau software yang insya Allah yang akan saya pakai nanti adalah Maple, dan nanti akan kita bandingkan bagaimana hasil dengan perhitungan manual dan perhitungan dengan menggunakan software yaitu Maple. Baik, simbol Christoffel sering kita jumpai dalam persamaan medan Einstein. Nah, di mana persamaan medan Einstein itu dituliskan dalam persamaan 1, yaitu L mu min setengah G mu L sama dengan minus KT mu. Ini persamaan yang sangat familiar, dan tentu jika kita ingin menyelesaikan persamaan medan Einstein ini, salah satu konsep yang harus kita pelajari adalah bisa menghitung simbol Christoffel. Nah, dari persamaan medan Einstein ini kita tahu bahwa L mu itu adalah tensor Riemann, dan dimana perhitungan dari tensor Riemann itu nanti membutuhkan perhitungan simbol Christoffel. Begitu juga dengan L di sini itu adalah skala Riemann, dimana perhitungan skala Riemann itu juga nanti membutuhkan tensor Riemann, dan tentunya juga membutuhkan atau harus paham bagaimana cara menghitung simbol Christoffel. G mu di sini adalah tensor metrik, sementara kappa di sini adalah konstanta kosmologi, dan T mu itu adalah tensor energi momentumnya. Nah, persamaan medan Einstein ini menjelaskan kepada kita bagaimana kaitan relasi antara energi, massa energi dengan geometrinya. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan spesifik bagaimana cara menghitung nilai dari simbol Christoffel. Pertama, kita tahu bahwa tensor Riemann itu dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan persamaan medan Einstein ini tentu kita harus paham nanti tensor Riemann, harus bisa menghitung tensor Riemann, dan dimana dalam perhitungan tensor Riemann ini membutuhkan perhitungan simbol Christoffel. Nah, simbol Christoffel di sini dituliskan atau dinotasikan sebagai gamma. Gamma nu mu adalah simbol Christoffel. Tentu masing-masing gamma di sini adalah simbol Christoffel. Artinya jika kita bisa menghitung nilai simbol Christoffel di sini, maka kita bisa menentukan tensor Riemann. Begitu juga kalau kita sudah mendapatkan nilai tensor Riemann, berarti kita bisa menghitung skala Riemann atau skala Krugman. Nah, dapat kita pahami di sini bahwa betapa fundamentalnya menghitung nilai dari simbol Christoffel, dan tentu simbol Christoffel itu nanti berkaitan dengan tensor metriknya. Selanjutnya, persamaan simbol Christoffel ya bisa dituliskan dengan persamaan 4, dinotasikan sebagai gamma alfa mu sama dengan setengah G alfa beta, kemudian kurung parsial mu di sini itu adalah turunan parsial terhadap tensor metriknya. Nah, di sini juga ada 3 suku, parsial mu G nu beta ditambah parsial nu G beta mu min parsial beta G mu nu, dimana masing-masing parsial ini nanti tergantung kepada koordinat yang dipakai. Di sini alfa beta gamma mu nu itu adalah indeks boneka, dimana nilainya itu adalah 1, 2 dan seterusnya bergantung kepada
koordinat yang digunakan. Kalau semisal yang dipakai adalah koordinat bola 3 dimensi, maka nilainya adalah 1, 2, dan 3. Atau nanti dalam relativitas khusus bisa digunakan 1, 2, 3, 4 atau 0, 1, 2, 3. Begitu juga nanti di dalam relativitas umum. Oke. Jadi dari persamaan simbol Christoffel ini, apabila kita mau menghitung berapa nilai dari simbol Christoffel ini, maka kita harus tahu tensor matriksnya. Dan kita tahu bahwa tensor matrik ini bergantung dari konsep jarak yang kita gunakan. Oke. Untuk aplikasinya kita langsung masuk ke latihan. Oke, semisal latihan pertama di sini adalah menghitung simbol Christoffel untuk permukaan bola 2 dimensi berjari R. Atau kalau kita tuliskan ds kuadratnya, panjang konsep panjang intervalnya, yaitu pada permukaan bola jarak antara 2 titik pada permukaan bola yang berjari-jari R dituliskan ds kuadrat R kuadrat d theta kuadrat ditambah R kuadrat sin kuadrat theta dv kuadrat. Ini adalah bentuk panjang intervalnya. Nah, dari panjang interval ini bisa kita tuliskan bentuk matriksnya, ya. Karena di sini sekali lagi di sini untuk kasus ini kita menggunakan koordinatnya adalah theta dan phi, 2 dimensi theta dan phi. Nah, sehingga bentuk matriksnya tensor matrik kovarian di sini dituliskan dalam bentuk matriks 2 kali 2 karena nilai alfa beta itu 1 dan 2, maka dituliskan di sini adalah ini adalah G11 katakanlah, yaitu sama dengan R kuadrat, G120 ini G210, kemudian ini adalah G22. Artinya suku yang ini adalah G11 atau G11 di sini, 1 itu merujuk kepada theta di sini, kemudian 2 itu merujuk kepada phi, maka bagian yang suku yang ini itu adalah G theta theta, sedangkan yang di sini itu adalah G theta phi, yang di sini adalah G phi theta, sementara yang suku yang ini adalah G phi. Oke, ini adalah tensor matrik kovarian yang diperoleh dari bentuk ds kuadrat di sini. Selanjutnya adalah kita bisa mencari tensor matrik kontravarian, ya, karena di persamaan simbol Christoffel nanti kita di sini butuh tensor matrik kontravarian dan tensor matrik kovarian. Nah, kita cari tensor matrik kontravarian yaitu dengan cara menginverskan persamaan 5. Persamaan 5 di sini adalah tensor matrik kovarian. Jadi kontravarian dalam kasus khusus yaitu matriksnya berupa matrik seperti di persamaan 5 atau matrik diagonal, maka bentuknya langsung dicari inversnya, yaitu menjadi separnya di sini. Ini khusus untuk bentuk matrik yang diagonal. Nah, jadi persamaan 6 di sini adalah tensor matrik yang kontravarian. Atau di sini G11 yaitu di sini ini G11 itu adalah seper R kuadrat di sini, ya, bukan R kuadrat. Begitu juga dengan G22 di sini bukan R kuadrat sin kuadrat tapi seper R kuadrat sin kuadrat theta. Di sini G11 yang indeks di atas kontravarian, nilainya ini seper, ya, di sini. Begitu juga dengan G22 atau G phi di sini itu adalah sepernya. Selanjutnya untuk menghitung simbol Christoffel, di sini kita sudah punya tensor matrik kontravarian yaitu persamaan 6, dan kita sudah punya tensor matrik kovarian persamaan 5. Nah,
untuk menghitung nilai Simbel-Christoffel, karena di sini alfa, mu, nu, beta itu nilainya 1 dan 2, maka untuk kasus yang pertama kita tinjau G alfa beta yang metode tensor metode kontravarian itu adalah G11. Jadi begini, di persamaan ini untuk menghitung simbol Christoffel pada persamaan ini, fokus utama kita itu adalah di tensor metrik yang kontravarian. Kenapa? Karena nilai dari tensor metrik kontravarian ini tidak semuanya ada. Maksudnya ada yang nilainya 0 dan ada yang ada nilainya. Untuk yang kasusnya 0 berarti tidak perlu kita hitung karena otomatis nanti 0. Nah, jadi yang menjadi tinjauan kita, fokus kita itu adalah yang tensor metrik kontravarian yang ini. Nah, kita ketahui bahwa di persamaan 6 ya, tensor metrik kontravarian itu ada nilainya untuk kasus G11 dan G22 atau G theta theta dan G VV, sementara yang bagian ini 0. Nah, kita tinjau dulu yang G11 yang ada nilainya, yaitu yang seper-R kuadrat. Nah, sehingga di persamaan ini, persamaan simbol Christoffel ini, kita tinjau dulu untuk yang di sini yang ada nilainya yaitu G11, sehingga otomatis alfa dan beta menjadi 1, sehingga setiap alfa dan beta pada persamaan ini diganti dengan 1, alfanya 1, betanya 1, sehingga ini alfanya 1, betanya 1, betanya 1, betanya 1, betanya 1, sehingga kita dapatkan persamaan 7 ini. Setiap alfa dan beta diganti 1. Kemudian sini alfa diganti 1, setiap beta di sini diganti dengan 1. Nah, selanjutnya adalah untuk menyelesaikan ini ya, untuk menyelesaikan persamaan 7, yang menarik di sini mu nu, di sini masih ada 2 indeks mu dan nu. Untuk menyelesaikan ini kita tinjau dulu yang untuk mu-nya sama dengan 1, karena mu itu bisa 1, 2 dan nu juga bisa 1, 2. Maka kita tinjau dulu untuk mu sama dengan 1, baru nanti setelah selesai kita tinjau untuk mu yang sama dengan 2. Untuk mu yang sama dengan 1, di sini mu sama dengan 1, maka mu ini sama dengan 1, maka mu-nya itu ada 2, ada 1 dan 2. Nah, kalau kita tuliskan, lihat di bawah ini, di persamaan 8 dan persamaan 9, karena mu-nya ini khusus untuk 1, maka mu-nya saya ganti 1, kemudian nu-nya ada 1 dan 2. Yang ini adalah untuk mu-nya di sini adalah 1, 1 dan di sini 1, 2. Karena saya fokus untuk mu-nya sama dengan 1, sementara nu-nya yaitu saya masukkan 1 dan 2. Sehingga kita dapat gamma 1, 1, 1 dan gamma 1, 1, 2 khusus untuk mu-nya yang sama dengan 1, khusus untuk mu-nya sama dengan 1. Setelah ini nanti kita akan bahas bagaimana untuk mu sama dengan 2. Nah, kita fokus dulu untuk mu sama dengan 1. Oke, sehingga untuk mu sama dengan 1, maka nu itu ada 2 nilai, yaitu 1 dan 2, yaitu persamaan 8 dan persamaan 9. Sehingga kita bisa proses persamaan 8, kita hitung persamaan 8 dan kita hitung persamaan 9. Nah, untuk yang 1, 1, 1, maka mu nu-nya diganti 1, 1, maka setiap mu nu di persamaan 7, setiap mu nu di persamaan 7 diganti dengan 1, maka nanti hasilnya ini 1, semua diganti 1, karena mu dan nu-nya diganti dengan 1, mu nu diganti 1, mu nu diganti 1, 1, maka dapatlah persamaan ini. Nah, baru kita hitung. Nah, di sini ada setengah G11 tadi yang kontravarian itu kan seper-R kuadrat, kita masukkan ini seper-R kuadrat, kemudian ini adalah parsial 1. Parsial 1 untuk koordinat 1 tadi merujuk kepada theta. Sekali lagi kita ingat bahwa 1 itu merujuk ke theta, kemudian 2 merujuk ke V, sehingga ini dituliskan parsialnya itu terhadap theta karena 1 itu merujuk ke theta. Maka ini parsial theta, ini juga parsialnya, ini parsial theta ya. Parsial 1 itu kalau ditulis dengan lengkap parsial
theta, karena satu merujuk ke theta, ini partial theta, atau yang ini juga partial theta. Artinya satu itu turunan terhadap theta. Bahasa sederhananya seperti itu. Nah, G11 ini suku yang kovarian. G11 kita lihat tadi di atas yang kovarian. G11 itu adalah L kuadrat, G22 adalah L kuadrat sin kuadrat theta. Selain dari G11, G22 itu sama dengan 0. Maka untuk persamaan ini G11 kita masukkan. G11 tadi adalah L kuadrat. Nah, sini L kuadrat diturunkan terhadap theta, ya, itu sama dengan 0. Karena L kuadrat itu tidak sebagai fungsi theta, maka L kuadrat diturunkan terhadap theta 0. Begitu juga dengan ini juga 0, kemudian yang ini nanti juga 0. Maka total jumlahan ini adalah 0, maka 0 dikalikan berapapun hasilnya adalah sama dengan 0. Kita lanjutkan ke yang untuk nu yang sama dengan 2, 112. Maka ini kan tadi mu nu, yang bawah ini adalah mu nu. Ini adalah mu nu, artinya mu nya 1, nu nya 2. Maka setiap mu diganti 1, setiap nu diganti 2. 1 2, mu diganti 1, nu diganti 2, ini diganti 2, nu nya diganti 1, dan terusnya, maka nanti dapat hasilnya. Nah, sama dengan persamaan 8 tadi, dimasukkan G11 yang kontravarian. Nilainya seperti L kuadrat. Kemudian di sini ada G21, ada G11, ada G12. Kita tahu bahwa G21 dan G12 selain G11 dan G22 tadi nilainya sama dengan 0. Kita lihat lagi, G11 0, G11 L kuadrat tidak 0, G22 L kuadrat sin kuadrat theta tidak 0, sementara selain itu 0. Maka G12 dan G21 ini pasti 0. Ini yang suku ini nanti hasilnya 0, kemudian yang ini juga hasilnya 0 karena G12 nya 0 diturunkan ke berapapun hasilnya 0. Nah, yang ini adalah G11 tadi adalah L kuadrat. Kemudian sini parsialnya 2. Maksudnya ini adalah 2 merujuk ke V. Maksudnya ini adalah turunan terhadap V. Maka L kuadrat diturunkan terhadap V, hasilnya 0. Karena L kuadrat itu tidak sebagai fungsi terhadap V. Maka 0, sehingga nanti 0 dikalikan ini adalah 0. Nah, pada kasus ini gamma 11 simbol Christoffel untuk 111 dan 112 nilainya adalah sama dengan 0. Selanjutnya, nah, yang saya sampaikan tadi itu adalah untuk mu-nya sama dengan 1. Untuk mu sama dengan 1. Sekarang bagaimana kalau mu ini sama dengan 2? Nah, saya tulis di sini adalah mu sama dengan 2. Nah, untuk mu sama dengan 2, nah kalau ini saya ganti dengan mu sama dengan 2, mu-nya saja sama dengan 2, maka nu itu ada 2 kemungkinan, 1 dan 2. Maka nanti ini juga dipecah jadi 2, menjadi 1 2 1 dan 1 2 2, atau pada persamaan 10 dan persamaan 11. Nah, maka di sini mu nu di sini adalah 21, mu nya 21, maka setiap mu nu di sini diganti 21. Mu nya 2, nu nya 1, mu nya 2, nu nya 1, nu nya 1, mu nya 2, mu nya 2, nu nya 1, sehingga dapat persamaan 10 ini. Nah, sama dengan cara yang sebelumnya tadi, dimasukkan G11 itu adalah seper L kuadrat, dan kita tahu di sini G11 itu adalah L kuadrat, diturunkan terhadap 2 itu V, maka ini 0. G12 nya itu di sini sudah 0, G21 nya 0, maka nilainya adalah 0. Nah, itu untuk 121. Sekarang untuk yang nu nya 2, ini kan mu nya 2 tadi, ini juga untuk mu 2 sama. Sekarang yang membedakan adalah nu nya ini sama dengan 2. Ini nu nya 1, ini nu nya 2 sekarang. Maka mu nu diganti dengan 22. Maka pada persamaan ini setiap mu nu diganti 22. Maka diganti 2 2 2 2 2 2. Maka nanti saya dapat persamaan 11. Nah, kita lihat sekarang. Nah, G11 dimasukkan seper L kuadrat, kemudian karena G21 itu 0, maka turunan terhadap apapun 0. Begitu juga ini G12 0, maka 0, ini minus. Kemudian yang menarik di sini G22.
G22 ini kita tahu bahwa nilainya adalah L kuadrat sin kuadrat theta. Ya, ini dia. Kita masukkan. Sementara parsial 1 itu kan menunjukkan turunan terhadap theta. Ya, menunjukkan turunan terhadap theta karena 1 itu merujuk kepada theta tadi. G22 di sini adalah L kuadrat sin kuadrat theta. Maka nilai ini tidak nol. Kenapa? Karena di sini ada fungsi theta yang diturunkan terhadap theta. Oke. Maka ini 0, minusnya nanti keluar. Ya, karena ada minusnya keluar, maka ada minus di sini. Kemudian nanti turunan terhadap L kuadrat sin kuadrat theta. Turunan terhadap fungsi ini L kuadrat sin kuadrat theta, maka L kuadrat bisa keluar karena dia tidak sebagai fungsi theta. Maka nanti kita tinggal mencari turunan terhadap sin kuadrat theta. Oke, L kuadrat di sini keluar dari kurung sehingga nanti jadilah L kuadrat. Kemudian turunan dari sin kuadrat theta terhadap theta itu adalah 2 sin theta cos theta. Nah, ini turunannya sederhana. Turunan terhadap sin kuadrat theta terhadap theta itu adalah 2 sin theta cos theta. Sementara L kuadratnya keluar dari turunan parsial ini sehingga dapat persamaan ini. Nah, di sini 2L kuadratnya saling menghilangkan dengan 2L kuadrat sini sehingga menjadi minus sin theta cos theta. Sehingga hasil dari gamma simbol Christoffel untuk indeks 122 itu tidak nol, yaitu minus sin theta cos theta. Kenapa tadi tidak nol? Karena G22 itu ada fungsi theta dan diturunkan terhadap 1 itu theta, parsial 1 itu theta, sehingga turunannya tidak nol, ada nilainya yaitu sebesar sin theta cos theta. Nah, sampai di persamaan 11 ini, sekali lagi kalau kita rujuk ke atas, kita baru menyelesaikan untuk kasus ya di alfa beta di persamaan simbol Christoffel ini. Untuk yang di alfa beta kontravariannya itu adalah 1,1. Selanjutnya untuk yang kasus yang 2, karena yang untuk kasus yang 1,1 sudah selesai tadi. Kemudian untuk kasus yang kedua, sekarang nilai G alfa beta ini yaitu yang diganti dengan G22. Untuk G12 dan G21 0, maka tidak perlu kita menghitung, percuma karena nanti hasilnya pasti 0. Nah, kita hitung yang ada nilainya yaitu G22. Maka kita masuk sekarang ke kasus yang kedua. Maaf, ini kasus yang kedua, salah ketik ya. Maka saya masukkan sekarang untuk G alfa betanya itu adalah G22. G22 itu adalah seper L kuadrat seper L kuadrat sin kuadrat theta. Nah, selanjutnya sama dengan kasus yang pertama tadi, jadi kita sekarang pakai yang G22. Maka alfa beta di sini G22. Maka kalau kita lihat lagi ke persamaan simbol Christoffel, nah ini ya, maka yang kita pakai itu sekarang adalah G22. Maka setiap alfa beta diganti 22. Alfanya diganti 2, betanya diganti 2, setiap beta diganti 2. Untuk mu dan nu kita tunggu untuk selanjutnya. Ya, sehingga kalau alfanya saya masukkan 2, betanya masukkan 2, maka saya dapat persamaan ini. Persamaan 12 ya, alfanya 2, alfa betanya 22, setiap beta diganti dengan 2. Nah, baru selanjutnya untuk menyelesaikan ini, karena mu di sini geraknya nilainya 1 2 dan nu geraknya 1 2, maka kita fokus dulu untuk mu sama dengan 1. Mu sama dengan 1, untuk mu sama dengan 1, untuk mu sama dengan 1, nu-nya ada 2 kemungkinan, 1 dan 2, sehingga nanti jadilah untuk mu sama dengan 1 di sini, mu sama dengan 1, dan nu-nya untuk 1 2 1 2, dan nu-nya untuk 2 2 1 2, 2 1 1 dan 2 1 2. Sekali lagi saya sampaikan, untuk mu sama dengan 1, maka mu ini saya ganti 1, maka nu itu ada 2 kemungkinan, 1 sehingga jadi 2 1 1, dan untuk nu yang sama dengan 2 jadi 2 1 2 di bawah.
khusus untuk mu sama dengan 1. Baik, dengan cara yang sama seperti sebelumnya kita masukkan sekarang untuk mu nu 1 mu nya 1, nu nya 1, maka setiap mu nu di sini diganti 1 mu nu ganti 1 mu ganti 1, nu ganti 1, nu ganti 1, mu ganti 1, sehingga saya dapat persamaan ini ya, sehingga saya dapat persamaan ini. Oke, kita masukkan setengah G22, ini yang kontravarian tadi nilainya adalah seper L kuadrat sin kuadrat theta G22 nya, sementara G12 itu nilainya 0 dan G21 itu juga nilainya 0, maka suku yang ini dan suku yang ini 0 dua-duanya. Dan yang ketiga ini ya, di sini ada G11 partial 2 atau turunan terhadap 2 tadi merujuk ke koordinat V, sedangkan G11 itu sama dengan L kuadrat, atau dengan kata lain ini adalah turunan L kuadrat terhadap V. Karena L kuadrat itu tidak sebagai fungsi V, maka turunannya juga sama dengan 0, sehingga suku ini 0, maka totalnya adalah sama dengan 0. Sekarang kita merujuk ke untuk kasus mu nu nya 1, 2. Kalau tadi kan mu nu nya 1, 1, alfanya 2 sama alfanya 2, kemudian ini mu nu nya 1, 2 sekarang, maka setiap mu diganti 1, setiap nu diganti 2. Jadi 1, 2, kemudian mu diganti 1, nu ganti 2, nu nya diganti 2, mu nya 1, mu nya 1, nu nya 2, sehingga saya dapat persamaan ini ya, saya dapat persamaan ini. Nah, kemudian kita masukkan G22 itu adalah seper L kuadrat sin kuadrat theta. Kemudian yang di sini adalah G22 itu adalah L kuadrat sin kuadrat theta ya, itu di tensor metrik yang di persamaan atas tadi. Nah, ini dia G22 yang kovarian, tidak 0, G11 juga tidak 0. Oke. Nah, lihat di sini G22 nya tadi adalah L kuadrat sin kuadrat theta, kemudian diturunkan terhadap 1 di sini merujuk ke theta, maka turunannya tidak 0 karena yang diturunkan ada fungsi theta, sementara yang suku yang kedua ini 0, yang ini juga 0, maka tinggal turunan ini. Nah, untuk mencari turunan ini, karena L kuadrat ini tidak sebagai fungsi theta, maka dia bisa keluar ke depan dan nanti saling menghabiskan dengan L kuadrat yang di depan sini. Kemudian nanti kita cari turunan sin kuadrat theta terhadap theta. Di awal tadi kita tahu bahwa turunan sin kuadrat theta terhadap theta ini sangat mudah untuk dikerjakan. Itu turunannya adalah 2 sin theta cos theta. Ada L kuadratnya karena L kuadratnya di persamaan ini keluar, tidak kena ke turunan terhadap theta tadi, sehingga turunan sin kuadrat itu adalah 2 sin theta cos theta. Nah, dari persamaan ini 2L kuadrat itu dicoret dengan 2L kuadrat ini, kemudian sin theta di sini dicoret 1 sin kuadrat ini, di sini sin kuadrat theta dicoret 1 dengan yang di atas ini, maka nilainya adalah sin theta, tinggal sin theta, dan di sini ada cos theta, maka hasilnya adalah cos theta dibagi sin theta atau sepertangan theta, atau kita tulis sebagai kotangan theta. Itu untuk mu sama dengan 1 di persamaan ini, untuk mu sama dengan 1. Sekarang kita lanjutkan untuk mu yang sama dengan 2, maka nanti ini jadi 2, mu nya saya ganti 2, nu nya ada 2 kemungkinan, 1 dan 2, sehingga jadinya nanti adalah 221 dan 222, atau saya tulis di persamaan 15 dan persamaan 221 222. Nah, untuk mu nu 22 maka tinggal dimasukkan setiap mu di sini 2, setiap nu di sini 2, maka nanti mu diganti 2 diganti 2 diganti 2, maka nanti saya dapatlah persamaan 15 ini persamaan ini. Nah, untuk mencari ini sama kita masukkan G22 itu adalah seper L kuadrat sin kuadrat theta. Di sini ada setengahnya, ada seperduanya. Kemudian suku yang ini sama dengan 0, maka turunan terhadap apapun 0, dan suku yang kedua ini tidak 0. Kenapa tidak 0? Karena G22 itu adalah L kuadrat sin kuadrat theta diturunkan terhadap theta, karena 1 di sini merujuk ke theta, maka tidak 0.
karena ada sin kuadrat theta diturunkan terhadap theta. Tadi di atas sama fungsinya, hasil turunannya itu adalah 2L kuadrat sin theta cos theta. Sementara suku yang ini adalah 0, maka ini 0. Sehingga tinggal suku yang ini disederhanakan, sama bentuknya seperti persamaan 4 tadi, dapatlah cos theta dibagi dengan sin theta. Karena satu dicoret, maka dapatlah sepel tangan theta, atau ditulis sepel kotangan theta. Nah, yang menarik di sini nilai gamma 212 itu kotangan theta, gamma 221 itu juga sama dengan kotangan theta. Ini tidak kebetulan, karena sifat mu nu ini di sini 12, mu nu itu yang bawah ya. Yang atas itu kan tadi alfa, yang atas itu alfa sama alfanya sama 2. Kemudian yang di sini mu-nya 2, ini mu nu 21, ini mu nu 12. Nah, simbol Christoffel itu untuk mu nu-nya itu bersifat simetri. Artinya dibolak-balik hasilnya sama, maka terbukti di sini hasilnya sama. Karena meskipun dibolak-balik 1221 yang indeks yang di bawah itu sama atau sifatnya simetri. Nah, kita lanjutkan tadi suku yang untuk nu sama dengan 2 belum kita hitung tadi, kita masukkan untuk mu nu 22, maka dengan cara yang sama seperti di atas tadi, kita dapat bahwa D22 itu di sini ada L kuadrat sin theta tapi diturunkan terhadap V, maka nilai turunannya 0 karena tidak ada fungsi V-nya. Begitu juga ini 0, ini 0, maka hasilnya 0. Nah, sehingga kita sudah dapatkan mu untuk sama dengan 2, yaitu 221 dan 222. Nah, maka kalau kita simpulkan semua simbol Christoffel index tadi kita simpulkan, maka kita dapat ini. Tadi yang ada nilainya itu adalah gamma 221, gamma 212 dan gamma 122. Selain itu nilai dari simbol Christoffelnya sama dengan 0, maka hanya ada 3 nilai tadi, yaitu ini tadi gamma 122 minus sin theta cos theta, kemudian gamma 212 itu nilainya sama dengan gamma 221. Kenapa? Karena ini sifatnya simetri. 12 yang indeks yang bawah itu dibolak-balik hasilnya sama-sama kotangan theta, maka ada 3 yang ada nilainya. Selain itu nilainya adalah sama dengan 0. Nah, di sini kita juga dapat kesimpulan, selain bentuk simetri tadi, kita dapat kesimpulan untuk koordinatnya 2, yaitu theta dan phi, maka simbol Christoffelnya itu ada berapa kemungkinan? Ya, kalau kita lihat di persamaan simbol Christoffel, kembali lagi ke atas persamaannya ini, maka kita bisa menebak untuk alfa, mu, nu, beta itu sama dengan 1 dan 2, maka kita bisa tebak ada berapa komponen suku dari simbol Christoffel tersebut. Nah, ini kita bisa hitung begini. Ketika alfanya itu sama dengan 1, ini kan alfa bisa 1 dan 2. Kita tinjau untuk alfa sama dengan 1, maka mu ini ada 4 kemungkinan, yaitu 11, 12, 21, 22. Maka khusus untuk alfa sama dengan 1 ada 4 kemungkinan. Nah, begitu juga untuk beta sama dengan 2, maka mu di sini, mu di sini ada 4 kemungkinan juga, 11, 12, 21, 22. Dengan catatan alfa, beta, mu, nu itu hanya 2 koordinat saja, yaitu untuk kasusnya theta phi. Maka total tadi ada 4, untuk alfa sama dengan 1, untuk beta sama dengan 2 ada 4, maka totalnya adalah 8. Nah, jadi ini totalnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ada nilainya hanya ada 3 suku ini. Dan selain itu nilainya sama dengan 0. Baik, selanjutnya kalian bisa mencoba
menghitung simbol Christoffel untuk kasus matriks yang berbeda. Ini baru indeksnya 1 dan 2. Kalau nanti di relativitas khusus dan relativitas umum aplikasinya di sana, maka nanti ada indeksnya sampai 4 ya, atau koordinatnya ada 4. Katakanlah di relativitas umum tentang black hole misalkan, nanti koordinatnya ada 4, theta, L, theta dan V. Tentu akan sangat banyak sekali. Hanya 2 indeks saja, maaf ya, hanya ada 2 indeks saja, alfa, beta, mu, nu-nya itu baru ada 8. Dan ini kebetulan sederhana bentuk matriksnya. Kalau nanti indeksnya ada 4 koordinat, alfa, beta, mu, nu-nya ada 4, tentu untuk dikerjakan secara manual sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Nah, silahkan bisa dicoba nanti bagaimana untuk lubang hitam. Berarti kalian harus tahu metrik untuk konsep panjang, metrik untuk lubang hitam, baru nanti dihitung simbol Christoffelnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini baru indeksnya tadi baru 2. Karena kalau kita lihat di sini hanya ada koordinatnya hanya theta dan phi, 2 dimensi, theta dan phi, maka simbol Christoffelnya agak panjang, ada 8 suku dari simbol Christoffel, itu baru 2. Bagaimana kalau 4 dimensi, 3 dimensi dan seterusnya? Tentu akan sangat panjang. Oleh karena itu saya memperkenalkan dan menyarankan minimal untuk para mahasiswa fisika yang belajar teori relativitas umum, minimal pernah belajar bagaimana cara menurunkan secara manual, baik untuk kasus matriksnya yang sederhana maupun sampai ke lubang hitam. Nanti pernah mengerjakan minimal sekali seumur hidup, kan begitu. Untuk selanjutnya, untuk menghitung simbol Christoffel yang indeksnya banyak, 4 katakanlah dalam teori relativitas umum, untuk kasus black hole misalkan, tentu akan sangat banyak simbol suku-suku simbol Christoffelnya. Untuk itu saya memperkenalkan atau menganjurkan bisa dihitung secara komputasi atau menggunakan aplikasi. Contohnya di sini akan saya pakai Maple. Maka untuk menghitung nilai-nilai simbol Christoffel itu akan lebih cepat apabila kita pakai komputasi ataupun software matematik ya, khususnya matematik. Baik, selanjutnya seperti janji saya di awal tadi, saya akan coba buktikan untuk metrik yang sama dengan soal nomor 1 ini, kemudian akan mendapatkan nilai ini, tetapi saya menggunakan software Maple di sini. Baik, saya akan perkenalkan ini software Maple ya. Saya lebih suka pakai Maple karena sering menggunakan dan tidak rumit juga, tidak terlalu rumit. Anda bisa pakai software yang lain matematik gitu untuk mencari nilai simbol Christoffel. Nah, di sini sudah saya tuliskan perintahnya untuk mempercepat. Nanti kalian bisa mencobanya dengan perintah yang saya buat ini, dan ini untuk kasus yang soal nomor 1 tadi. Kita akan buktikan apakah untuk kasus ini kita akan dapatkan ini. Kita buktikan dengan menggunakan software. Oke, pertama biasanya kita klik start dengan Maple. Tentu Anda bisa menggunakan software yang lain. Dalam kasus ini saya menggunakan Maple 17. Oke. Saya coba ini kita mulai ya. Kemudian kita setelah start ini, atau langsung saja ya kalau Anda baru membuka new tab-nya, kemudian kita tuliskan with tensor. Ini perintah
apa namanya, pemakaian tensor dalam Maple. Kita coba ya, maka di sini akan muncul apa namanya, perintah-perintah dalam Maple yang terkait dengan tensor. Ada simbol Christoffel, ada simbol Christoffel ya, ini ada simbol Christoffel 1, simbol Christoffel 2, karena di beberapa buku simbol Christoffel itu bisa dituliskan menjadi dua bentuk ya, simbol penulisan simbol Christoffel 1 dan simbol Christoffel 2. Untuk yang kita pelajari tadi itu adalah bentuk yang kedua. Bentuk yang pertama itu hanya penulisan saja sebenarnya. Jadi simbol Christoffel yang dimaksud di sini adalah simbol Christoffel yang kedua. Ini yang bentuk yang general tadi. Nah, di perintah tensor ini dalam Maple Anda bisa mencari apa namanya, kasus untuk perintah-perintah yang lain dalam metode umum, seperti nanti Levi-Civita. Kita belum masuk ke sana. Ada tensor Riemann tadi yang saya sedikit perkenalkan, kita bisa cari menggunakan Maple, dan terusnya banyak sekali di sini. Oke, setelah kita masukkan perintah tensor dalam Maple ini, kemudian saya tulis di sini koordinat yang saya pakai itu adalah theta dan phi, sebagaimana soal latihan yang kita bahas tadi. Ada dua koordinat. Oke. Nah, di sini sudah kita masukkan perintahnya, koordinatnya theta dan phi. Kemudian selanjutnya kita menuliskan tensor matriksnya, karena kan untuk menghitung simbol Christoffel tadi secara teori kita harus tahu tensor metrik baik itu kovarian dan kontravarian. Pertama kita tuliskan tensor metrik kovarian, kita tulis dengan bahasa Maple ya, Gicrom. Kemudian ini kita masukkan 1, 2 di sini adalah matriksnya, karena matriksnya kan 2 kali 2. Ini 1, 2 tulisnya. Nanti Anda bisa menuliskan dengan cara yang sama. Kemudian ini simbol matriksnya, matriknya. Kemudian simbol metrik untuk suku G11. Ini maksudnya G11 pada tensor metrik tadi di kasus kita. Kalau saya bandingkan dengan ini, nah ini tensor metriknya, ini kan G11, G12, G21, G22. Kalau dituliskan dalam bentuk bahasa Maple, maka begini, G11 nya itu adalah L kuadrat, G22 nya itu adalah L kuadrat sin kuadrat theta. Sementara G12 dan G21 karena nilainya 0 tidak perlu kita masukkan. Kemudian kita perintahkan di sini, hasilnya adalah, nah maka nanti akan keluar di sini tensor metrik dalam bentuk matriks. Ini G11, G12, G21, ini G22. Ya, lebih mudah ya dengan menggunakan software matematik. Nah, ini adalah yang tensor metrik yang kovarian. Untuk yang kontravarian kita bisa memasukkan perintah invert ya dari tensor metrik kovarian yang diketahui di atasnya, atau dengan perintah seperti ini. Saya langsung saja saya sediakan, nanti kalian bisa mencobanya, atau mungkin nanti bisa mencari model penulisan yang lain, tapi secara umum sama, model seperti ini juga sama. Kemudian juga untuk kasus ini misalkan 4 dimensi, ini juga nanti bisa kita perumum, sehingga nanti tensor matriknya menjadi 4x4 untuk kasus lubang hitam misalkan, atau yang lebih umum berapa dimensi. Jadi ini bisa kita perluas untuk kasus yang tensor matrik dalam bentuk matrik yang lebih luas. Ini adalah tadi adalah ya yang kontravarian ya, inverse dari yang kovarian, sehingga ini, nah ini adalah bentuk tensor metrik yang kontravarian. Lihat di sini sepal, ini juga sepal, sama dengan yang kita bahas tadi. Yang kontravarian adalah sepal yang selain itu 0 ya, sama. Kita lanjutkan. Kemudian setelah itu kita mencari turunan parsial, karena di persamaan
tensor metrik itu kan ada turunan parsial. Di sini ada turunan parsial, ada turunan parsial, ada turunan parsial. Maka kita sediakan dulu perintahnya, yaitu dengan cara mencari di sini turunan parsial diferensial 1 terhadap tensor metriknya. Dituliskan seperti ini. Kemudian juga ini adalah turunan kedua, ya. Ini kalau dipakai, kalau tidak dipakai biasanya enggak di. Oh ya, ini juga sama. Turunan diferensial pertama, ini turunan diferensial 2. Kalau kita lanjutkan, baru yang terakhir kita mencari apa namanya simbol Christoffel. Di sini perintah di LaTeX itu perintah di Maple itu kan ada simbol Christoffel 1 dan Christoffel 2. Maka kita cari Christoffel 1, kemudian nanti kita cari Christoffel 2, karena bentuk Christoffel 2 itu hanya perumuman saja dari Christoffel 1. Ya, kita menyesuaikan dengan bentuk bahasa Maple di sini, ya. Nah, begini, ini adalah Christoffel bentuk yang pertama itu diperoleh dari turunan parsial 1 terhadap tensor metrik. Kalau yang kedua yaitu simbol Christoffel, ya ini persamaannya ya dengan CF1 di sini adalah Christoffel simbol yang pertama merujuk ke ini. Atau kalau saya tuliskan seperti itu. Nah, kalau kita run tadi, ternyata kita sudah dapat di sini. Ini nilai dari simbol Christoffel untuk 111. Kalau dalam bentuk fungsi tadi secara umum ini kita lihat ini kan alpha mu nu, jadi alpha mu nu. Maka cara bacanya alpha mu nu di sini untuk kasus yang di Maple ini adalah alpha mu nu 111 gitu ya, alpha mu dan seterusnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan hasil secara analitik tadi, lihat di sini dengan menggunakan Maple software ini, maka ada berapa total simbol Christoffel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mirip dengan yang kita sudah kerjakan secara manual. Nah, di sini yang 0 itu adalah ini, kemudian yang ada nilainya itu adalah yang 122. Coba kita bandingkan dengan yang kita kerjakan tadi. Yang ada nilainya itu adalah 122. Nah, di sini ya 122 min sin theta cos theta. Kita lihat min 122 min sin theta cos theta sama ya di sini ya. Ini min sin theta, ini untuk 122 min sin theta cos theta. Kita lihat lagi 122 min ya sama. Kemudian yang ada nilainya lagi di sini adalah 212. Nah, di sini cos per sin. Cos per sin itu kan sepertangan atau sama dengan kotangan di sini. Dan lihat di sini nilai 212 221 sama, karena ini seperti di yang kita kerjakan tadi secara manual, bahwa mu nu di sini itu simetri ini jika ditukar ini sama nilainya. Jadi tinggal mencari satu nilai saja sebenarnya, karena nilai ini sama, bentuk simetrinya sama dengan ini. Nah, ini nilainya cos per sin itu adalah kotangan theta. Jadi kita lihat 212 kotangan theta, 221 kotangan theta. Kalau kita lihat tadi, lihat 212 221 nilainya adalah kotangan theta, sama dengan antara yang kita hitung secara manual dengan yang kita hitung menggunakan software Maple ini. Ya, jadi 8 ini sudah kita buktikan bahwa nilai selain itu tadi, selain ketiga simbol Christoffel ini 122 dan 221 221 nilainya adalah 0. Selain itu adalah nilainya 0. Dan ini sekali lagi kita simpulkan bahwa sama nilai perhitungan manual dengan menggunakan aplikasi atau software Maple di sini. Tentu Anda semua bisa memperumum perintah di Maple ini untuk kasus-kasus yang lain. Contoh misalkan black hole, maka nanti Anda perumum sesuai dengan
bentuk tensiometriknya, sehingga akan lebih cepat dan sangat efisien untuk menghitung simbol Christoffel dengan menggunakan software. Tentunya yang saya harapkan, yang saya anjurkan ke kalian semua, Anda semua di sini, bahwa meskipun sudah tersedia perhitungan secara komputasi yang lebih efisien, cepat, tentu tidak meninggalkan bagaimana cara menghitung secara manual. Ya, karena bagaimanapun ide dari perhitungan simbol Christoffel di komputasi di software itu idenya diperoleh dari perhitungan secara manual. Baik, kalian semua bisa cari untuk kasus yang metrik-metrik yang lain. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kasus materi tentang simbol Christoffel, dan saya sudah memberikan perbandingan bagaimana cara menghitung secara manual dan komputasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen di akun ini atau bisa ditanyakan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.